Assalamualaikum, halo teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas tentang video tentang bibit anggur yang lama di perjalanan. Jadi bibit ini sampai 23 hari ya. Ini adalah paket return. Jadi butuh waktu 23 hari di perjalanan dari awal kirim, dibalik, dan akhirnya sampai kembali. Nah, inilah kondisi bibitnya. Nah, seperti ini. Jadi secara kasat mata yang kita lihat bibitnya, pucuknya sudah kering ya. Secara umum kita berpikiran kayak sepertinya bibit anggur ini tidak akan bertahan atau sudah mati. Nah, di bagian pucuknya sudah kering, tapi ini coba lihat, ada tunas yang muncul. Nah, tunas ini pertanda bahwa bibit masih hidup. Walaupun masih tunas seperti toge ya, atau tunas putih, karena di dalam packing kondisinya gelap. Nah, selanjutnya kita perhatikan, nah media tanamnya sudah menjadi agak kering ya, tapi belum terlalu kering. Nah, itu sudah muncul lagi tunas dari batang bawah atau rostoknya seperti toge. Jadi ini dijamin 90% tanaman akan hidup kembali. Nah, inilah kondisi tunasnya, pucuknya seperti ini. Karena tidak mendapatkan cahaya ya. Ya wajarlah 23 hari di perjalanan 3 minggu lebih loh. Nah, jadi kita akan bahas bagaimana tanaman ini atau bibit ini bertahan kuat sampai 23 hari di perjalanan. Nah, kita perhatikan kuncinya yaitu pada akar. Nah, jika bibit akarnya seperti ini, coba teman-teman lihat. Nah, ini. Jadi masih bertahan. Nah, terlihat akarnya putih ya, berarti masih oke atau pohon masih hidup. Jadi bibit ini kuncinya pada perakaran. Jadi kalau misalnya bibitnya akarnya sedikit atau masih akar toge ya, kalau dalam perjalanan 23 hari sudah dipastikan KO. Nah, ini coba teman-teman lihat. Nah, seperti ini akarnya. Ini masih bisa kita selamatkan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ikuti bagaimana caranya untuk penyelamatan bibit ini menjadi subur kembali. Pertama, nah, kita cek dulu medianya. Sedikit kering tapi tidak terlalu kering. Lalu kita masukkan lagi bibit beserta akarnya. Di kondisi bawah polybag itu ada sedikit tanah ya. Lalu kita masukin lagi tanahnya. Tadi kita kan mengecek akarnya. Lalu timbunlah sampai nanti terkunci lagi oleh media tanam tanah. Nah, seperti ini. Oh ya, ini jenis bibitnya yaitu ninel ya. Dengan sambung sisip. Sambung pucuk dengan sambung sisip sama aja ya. Yang penting batang bawahnya perakarannya sudah banyak. Ini ini batang bawahnya yaitu pakai Isabella. Selanjutnya kita siram dengan air biasa. Nah, pastikan semuanya tersiram air. Airnya air biasa ya, tanpa pakai zat-zat yang lain tidak ada ya. Cukup pakai air biasa. Nah, selanjutnya kita perhatikan ini tunasnya ada beberapa buah ya. Karena kondisi gelap, makanya daunnya tidak tumbuh atau pucat atau batangnya putih. Jadi bibit ini butuh cahaya. Jadi bibit akan saya taruh di tempat yang teduh yang kena sinar matahari pagi sama sore. Nanti daunnya akan berkembang ya menjadi hijau dan tumbuh kembali. Nah, khusus ini adalah tunas dari batang bawah atau rostoknya, jadi tidak kita perlukan, kita buang ya, supaya nutrisi mengalir ke entres atau bagian anggur bagian atas ya, pada sambungan. Nah, akhirnya setelah seminggu, inilah kondisi bibit yang awalnya layu dan kering. Nah, akhirnya hijau dan subur seperti ini. Nah, coba kita perhatikan. Jadi tunas-tunas tadi yang tunas putih itu ya, setelah mendapatkan sinar matahari dan air, nah selanjutnya daunnya akan berkembang. Tapi ini bagian yang kering tidak selamat ya. Nah, bagian pucuk ke atasnya.
Oh ya, tunas putih itu muncul karena bagian pucuknya sudah kering, artinya pertumbuhannya terhenti ya, berhenti mengalir ke bagian pucuk dan akhirnya nutrisi mengalir ke bagian samping. Akhirnya tunas lateral atau tunas sampingnya pecah dan muncul tunas. Dan inilah kondisinya sekarang. Nah, sehat ya. Coba teman-teman lihat pucuknya bagus dan tunas-tunas mengeluarkan daun yang hijau dan segar. Jadi medianya tetap yang kemarin ya, setelah saya siram, saya teduhkan selama 1 minggu, dapat sinar matahari pagi dan sore, akhirnya menjadi subur kembali. Nah, ini sampai muncul bulir-bulir seperti getah yang berwarna bening. Ini menandakan kondisi pohon atau bibit dalam kondisi prima atau sangat sehat. Selanjutnya, bibit anggur ini sudah bisa kita pindahkan ke media tanam yang lebih besar, misalnya ke pot atau langsung bisa ditanam di tanah. Nah, bagian yang layu seperti bagian ujung tersebut, bagusnya kita potong aja ya, karena tidak mungkin lagi tumbuh. Kita potong supaya nanti keringnya tidak menjalar ke bagian bawah. Nah, kita potong, akhirnya kita sisakan tunas-tunas yang sehat. Nanti selanjutnya bisa kita pilih apakah kita sisakan satu tunas yang subur atau kita biarkan seperti ini. Nah, kondisi yang seperti ini bisa kita jadikan menjadi bonsai ya, karena percabangannya banyak. Secara tidak langsung, bibit ini sudah mempunyai cabang tersier ya, atau cabang pembuahan, sehingga tidak repot lagi bikin cabang pembuahan atau cabang tersier. Dengan melihat kondisi bibit seperti sekarang ini, setelah 23 hari perjalanan yang sampai kering, dan sekarang kondisinya sehat dan subur, artinya tanaman anggur itu mempunyai daya tahan yang kuat dan sangat luar biasa. Oh iya, ini sama kasusnya dengan mengimpor barerot ya dari luar negeri seperti dari Eropa atau Ukraina. Biasanya dikirim ke negara kita dalam bentuk batang yang ada akarnya. Jadi bisa tahan lama ya, bisa sampai 1 bulan dan sampai di negara kita masih bisa untuk ditanam. Ya hasilnya seperti ini, anggur itu sangat kuat sekali. Berbeda ya dengan tanaman lain. Tanaman lain kalau misalnya 1 atau 2 minggu sudah dijamin kering dan KO. Beda dengan anggur. Jadi kesimpulannya, jika bibit berkualitas ditandai dari perakarannya yang bagus dan banyak, walaupun sampai 23 hari, bibit masih bisa hidup dan subur. Berbeda dengan bibit yang kejar tayang, walaupun tinggi, tapi jika perakarannya belum ada, nanti di perjalanan bisa KO dan mati. Jadi saat membeli bibit anggur, belilah ke toko yang terpercaya dan lakukan diskusi atau sharing dengan sellernya, supaya nanti bisa menghindari kendala-kendala yang kita temui di lapangan. Semoga tips dan pengalaman ini berguna bagi teman-teman yang sedang membeli bibit anggur untuk menanam anggur di rumah. Terima kasih dan wassalamualaikum.